Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Sebelum jualan bubur ayam, ini habis sholat subuh berjamaah, saya membandingkan persoalan yang dihadapi oleh Prabowo dan Abu Muhammad al-Jaulani yang baru saja mengusir dinasti politik di Syria, di Syam. Oh ya, sudah pada sholat subuh belum? Laki-laki usahakan ya sholat subuh berjamaah di masjid ya. Kapan? Ya mulai hari ini sampai seterusnya, sampai di ujung ajal yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat lagi kalau sudah tiba, sebelum terlambat. Sholat subuh berjamaah ya. Insya Allah bahagia, insya Allah bahagia dunia akhirat. Sekarang prestasi besar dari pemimpin yang dari kelompok apa Hayah apa Hayat sih, Hayah Tahrir Asyams ya, atau Hayah. Kalau Hayah kehidupan ya, kalau Hayat Dewan Pembebasan Bumi Syam harusnya. Itu dia prestasinya adalah berhasil mengusir dinasti politik yang sudah bercokol di Syam selama 50 tahun. Berbahaya dinasti politik itu sejak zaman Hafiz al-Assad dan diteruskan oleh anaknya Bashar al-Assad itu. Dan sekarang dinasti politik itu berantakan, dan dinasti politik karena mementingkan keluarga, mementingkan orang-orang terdekat, dan biasanya dia adalah orang-orang yang pengecut ya. Buktinya mereka dinasti politik dan kelompok-kelompok circle terdekatnya itu lari ke Rusia ya, minta perlindungan di sana, suaka politik. Takut rupanya mereka itu ya, takut karena banyak melakukan kesalahan. Membangun dinasti politik itu adalah kekeliruan, dan dinasti politik itu sedang muncul di Indonesia ya. Konon 30%, menurut para ahli itu 30% dari seluruh kepala pilkada atau apa pemimpin daerah sekarang dari pilkada kemarin itu 30% adalah keluarga ya, anaknya, saudaranya ya, termasuk dinasti politik yang terkenal tuh yang kemarin baru runtuh itu, yaitu Atut ya, yang didukung Golkar. Dan dinasti politik itu dibangun oleh Jokowi ya, menguntungkan Anwar Usman, kemudian Gubernur Bobi, anaknya Kaisang, Raka Buming Raka, dan Jokowi. Ini berbahaya. Makanya para politisi mengatakan dinasti politik itu tidak dikenal dalam alam demokrasi. Sekarang kita milih demokrasi apa mau memilih dinasti politiknya? Dan itu sudah dicontohkan dengan hampir sempurna oleh Jokowi, membangun dinasti politik dari atas ya, pada level nasional, dan itu kita menuju jalan yang berbahaya. Dan Prabowo juga buat apa salahnya dinasti politik kalau untuk kepentingan bangsa. Nah, ini juga satu persoalan baru. Oleh karena itu dia menaruh ya orang-orangnya, terutama ponakannya Thomas Jiwandono itu sebagai apa, wakil menteri keuangan ya, dan juga Saraswati ponakannya, anak dari Hashim ya. Begitu juga Gubernur DKI daerah khusus Jakarta, yaitu Pramono Anung, dia sebagai Gubernur DKI, anaknya jadi Bupati Kediri ya. Dia dukung, dia endorse saat dia anaknya itu jadi Bupati Kediri apa itu? Iya, Bupati ya Kediri saat ayahnya Pramono Anung di Seskap ya, Menteri Sekretaris Kabinet ya.
dan mereka memberikan contoh ya yang buruk bagi perkembangan demokrasi kita ke depan, yaitu Prabowo kemudian memberikan contoh yang buruk dalam pembentukan dinasti politik, yaitu Prabowo, Jokowi, dan Pramono Anung. Dan dinasti politik ini kita harus belajar dari Syria, bisa bertahan sampai setengah abad dan memberikan penderitaan yang luar biasa, karena dinasti politik di Syria itu, di Syam itu didukung ya, oleh kapitalisme global ya, didukung oleh Rusia, didukung oleh Iran ya kan, yang Syiah itu didukung oleh Hezbollah yang sekarang mereka digusur ya oleh para mujahidin di bawah pimpinan siapa, Abu Muhammad al-Jaulani itu. Dan ini ada satu masa depan yang baru setelah mereka berhasil membongkar akar dan juga konstruksi dinasti politik yang hanya menguntungkan sekelompok elit. Dan itulah sebenarnya persoalan utama dari Prabowo, yaitu menyetop ya dinasti politik itu tidak berlanjut, tentu melalui undang-undang, dan tampaknya undang-undang itu belum muncul ya untuk membangun dinasti politik, mumpung dinasti politik itu baru tumbuh, tapi tampaknya dia akan menyebar dengan cepat ke seluruh provinsi, kecamatan, kabupaten di Indonesia, karena memang dicontohkan oleh elit, oleh tokoh-tokoh yang elit di tingkat nasional, yaitu oleh Prabowo sendiri, oleh Pramono Anung, dan juga oleh Jokowi, presiden terdahulu. Bukan terus kemudian meresmikan jembatan silaturahmi antara katedral dan Istiqlal. Itu sebenarnya satu kegiatan yang seremonial yang tidak menyentuh akar persoalan kita. Silaturahmi kebangsaan atau toleransi itu sudah tidak perlu diajarkan lagi. Malah kita membangun terowongan di bawah jalan aspal antara katedral ya, gereja katedral dengan Masjid Istiqlal. Masalah kita itu bukan itu ya. Masalah kita itu menguatnya dinasti politik, dan itu berbahaya untuk kita semua kalau kita belajar dari Syam ya. Padahal Syam itu pusat kejayaan Islam di zaman Muawiyah ya. Dan banyak orang-orang besar lahir dari Syam ya kan. Bahkan Nabi Muhammad waktu kecil itu sudah melakukan satu transaksi bisnis internasional di Syam sebagai pasar global ya. Pertemuan pedagang-pedagang dari mancanegara. Dan Syam ini memiliki kekayaan, bukan hanya kekayaan bisnis yang luar biasa di masa lalu, tapi juga kekayaan warisan agung sejarah perjuangan Islam. Karena disitulah kemudian Muawiyah membangun dinasti atau imperium atau kekhalifahan Umayyah yang menyumbangkan sumbangan yang besar bagi peradaban dunia. Di saat Indonesia belum dikenal, mereka sudah berjaya di abad 8 ketika Indonesia ya masih membangun Candi Borobudur ya. Jadi Umayyah itu sudah memberikan banyak hal lewat Syam, lewat Syria ya. Kemudian juga membangun kekhalifahan Umayyah di Spanyol 800 tahun ya. Dinasti Umayyah, kekhalifahan Umayyah itu membangun ya kejayaannya di Spanyol. Jadi kita harus belajar banyak dari pemimpin Hay'ah atau Hayat Tahriri Asyams bahwa dinasti politik telah hancur. Justru di Indonesia sedang bangkit, menguat perlahan-lahan, dan kita menuju jalan
demokrasi yang cukup berbahaya dengan persoalan-persoalan maling-maling dalam negeri yang belum tuntas ya. Sementara undang-undang perampasan aset juga belum dibahas ya. Meskipun sudah masuk prolegnas, kita lihat ya perlawanan dari koruptor jadi operator atau kaki tangan koruptor yang mungkin nanti akan membuat undang-undang perampasan aset itu menjadi sangat lemah atau mungkin masuk angin ya. Kita lihat nih. Jadi persoalan kita berbeda dengan Syria. Mereka berhasil meruntuhkan dinasti politik yang kejam, yang sangat diktator, memusatkan kekuasaan pada keluarga dan orang-orang terdekatnya. Sementara kita mencoba ya, membangun dinasti politik perlahan-lahan menuju satu kehancuran Indonesia di masa depan. Saya mau jualan dagang bubur ayam dulu ya ke gerobak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lumayan lah dapat satu konten.